Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Cerita pertama. Jakarta, sebuah kota metropolitan yang menyimpan sejuta kisah, termasuk cerita-cerita seram yang seringkali tersembunyi di balik gemerlapnya. Tak hanya di kantor-kantor megah, namun juga di tempat tinggal yang beraneka ragam bentuknya. Salah satu bentuk tempat tinggal yang banyak dihuni di kota ini adalah apartemen. Seperti tempat-tempat lain yang memiliki sejarah panjang, banyak apartemen di Jakarta yang memiliki cerita seram yang menggelitik rasa takut para penghuninya. Setiap malam, aku sengaja membiarkan pintu kamar terbuka agar pandanganku bisa mencapai ruang tengah. Dengan begitu, aku berharap imajinasiku tidak akan melayang kemana-mana. Namun, kenyataannya, tetap saja sulit bagiku untuk tidur. Mata seringkali sudah terpejam, tetapi perasaan seperti ada yang sedang berdiri mengawasi tidak bisa hilang begitu saja. Rasa was-was selalu menemani malam-malamku. Pada awalnya, aku berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaan belaka. Di tengah keheningan malam, suara sekecil apapun terdengar sangat jelas. Terutama suara langkah kaki di lorong depan apartemen. Langkah kaki tersebut seringkali terdengar saat malam telah larut. Aku menganggapnya wajar karena kemungkinan besar itu adalah penghuni lain yang sedang pulang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan suara langkah kaki ini. Suara tersebut begitu khas hingga aku bisa mengenali kapan langkah itu muncul. Suara langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintu apartemenku, menambah rasa tidak nyaman yang perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Awalnya, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin saja suara langkah itu milik penghuni apartemen di seberang yang kebetulan selalu berhenti di depan pintuku. Namun, semakin lama, rasa penasaran semakin mengusik ketenanganku. Suara langkah kaki itu selalu terdengar di tengah malam dan selalu berhenti di tempat yang sama, tepat di depan pintu apartemenku. Setiap kali mendengar suara itu lagi, hatiku semakin gelisah. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan membuat malam-malamku menjadi lebih panjang dan melelahkan. 1 bulan sebelum kejadian ini, aku mengingat percakapan telepon dengan Heya, sahabat baikku. Heya mengajakku untuk tinggal di apartemen keluarganya. Pada waktu itu, aku, Ratri, seorang wanita asal Bali berusia 29 tahun, baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan fashion ternama di Jakarta sebagai junior designer. Tahun 2019 menjadi titik balik dalam hidupku saat aku menerima tawaran pekerjaan tersebut. Bakat dan passion yang tinggi di bidang fashion membuatku menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Keputusan untuk merantau ke Jakarta demi mengubah garis nasib dan jalan hidupku pun diambil. Tentu saja, keputusan ini datang dengan berbagai tantangan. Sebagai seseorang yang berasal dari luar Jakarta, aku harus mencari tempat tinggal sendiri di ibu kota yang penuh sesak ini. Tidak ada keluarga atau saudara dekat yang bisa kutumpangi, sehingga aku harus mencari tempat tinggal yang nyaman dan sesuai dengan anggaran. Beruntung, aku memiliki beberapa teman di Jakarta. Salah satunya adalah Heya. Kami sudah bersahabat sejak kuliah di Malang. Setelah lulus, kami kembali ke daerah asal masing-masing, aku ke Bali dan Heya ke Jakarta. Ketika aku memberitahu Heya bahwa aku diterima bekerja di perusahaan fashion ternama, dia sangat senang dan menyambut kabar itu dengan penuh antusias. Dalam percakapan kami, aku meminta rekomendasi tempat tinggal di Jakarta, baik itu kos ataupun apartemen yang tidak terlalu mahal. Heya dengan kebaikan hatinya malah menawarkan apartemen milik keluarganya untuk kutinggali tanpa perlu membayar sewa. Aku hanya perlu menanggung biaya bulanan seperti listrik dan air. Awalnya, aku merasa sungkan dan tidak enak hati menerima tawaran tersebut. Namun, Heya meyakinkanku bahwa apartemen tersebut lebih baik diisi daripada dibiarkan kosong. Dia bahkan berjanji akan berbicara dengan ayahnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Heya saat itu sedang melanjutkan kuliah di luar negeri, jadi aku merasa lebih lega menerima tawarannya dengan syarat tinggal sementara sampai menemukan tempat kos yang sesuai. Heya pun mengatakan bahwa ayahnya sudah mengenalku dan tidak masalah jika aku tinggal di apartemen tersebut. Akhirnya, aku setuju untuk tinggal di apartemen milik Heya dengan niat hanya sementara sampai menemukan tempat tinggal sendiri. Di akhir percakapan,
Heya juga mengatakan bahwa adiknya akan mengantarkanku ke apartemen saat aku tiba di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, meskipun sudah beberapa kali menginjakan kaki di kota ini, tetap saja aku merasa seperti orang asing yang buta arah. Aku hanya sedikit mengenal pusat kota dan beberapa tempat tertentu, selebihnya masih harus kutelusuri perlahan-lahan. Pada suatu hari Minggu di awal tahun 2019, aku kembali menginjakan kaki di Jakarta. Setelah mendarat di bandara pada pukul 2 siang, aku segera melanjutkan perjalanan menuju Kebayoran Baru, tempat di mana rumah keluarga Heya berada. Rencananya, dari rumah Heya, aku akan diantar oleh Dio, adik Heya, menuju apartemen yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka mengatakan bahwa jalanan Jakarta lebih lengang pada hari Minggu dibandingkan hari-hari biasa. Memang benar, sepanjang perjalanan dari bandara, aku hanya menemui sedikit kemacetan. Pak sopir taksi pun mengiyakan bahwa hari itu termasuk lengang untuk ukuran Jakarta. Namun, bagi seseorang yang terbiasa dengan ketenangan Bali, volume kendaraan di Jakarta tetap saja terasa padat dan riuh, membuat kepalaku sedikit pening. Sesampainya di rumah Heya, aku disambut oleh kemewahan yang sudah kuduga sejak lama. Keluarga Heya memang termasuk golongan yang berada, terlihat dari rumah megah di Kebayoran yang bertingkat dan memiliki halaman luas. Deretan mobil mewah terparkir rapi di garasi, menambah kesan bahwa ini adalah keluarga yang sangat mapan secara finansial. Dio, adik Heya, menyambutku dengan ramah ketika ia muncul dari dalam rumah. Kami sempat berbincang sejenak. Dio yang tidak terlalu jauh usianya denganku sudah cukup akrab karena kami pernah beberapa kali bertemu sebelumnya. Orang tua Heya sedang tidak ada di rumah saat itu, sehingga aku tidak berlama-lama di sana. Setelah cukup berbincang dan melepas lelah, kami pun berangkat menuju apartemen yang dijanjikan. Dalam perjalanan menuju apartemen, aku dan Dio berbicara tentang banyak hal. Dio mengatakan bahwa jarak dari rumah ke apartemen tidak terlalu jauh, hanya sekitar setengah jam perjalanan. Dio juga bertanya apakah aku datang sendirian atau membawa saudara. Aku menjelaskan bahwa aku datang sendirian karena tujuan utamaku ke Jakarta adalah untuk bekerja, bukan untuk berlibur. Dio memujiku sebagai seorang yang pemberani, mengingat aku adalah perantau yang datang ke kota besar tanpa kenalan dekat. Ia juga menekankan bahwa jika aku membutuhkan bantuan apapun, jangan sungkan untuk menghubunginya, bahkan jika itu di tengah malam sekalipun. Perbincangan kami mengiringi perjalanan melalui kemewahan selatan Jakarta, daerah yang menjadi simbol kejayaan bagi banyak orang. Kurang lebih 30 menit kemudian, kami tiba di kompleks apartemen yang cukup luas. Di dalamnya terdapat belasan menara apartemen, yang menurut Dio semuanya merupakan hunian. Dio bercerita bahwa apartemen ini dibeli ayahnya pada tahun 2017 dengan niat membantu seorang teman yang sedang terlilit hutang. Sejak dibeli, apartemen ini jarang ditempati, hanya sesekali digunakan jika ada keluarga dari luar kota yang berkunjung. Namun, sebagian besar waktu, apartemen ini lebih sering kosong. Dio memarkir mobilnya di dekat salah satu menara yang tidak jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku sudah mencari informasi tentang apartemen ini di internet dan menemukan beberapa ulasan negatif. Namun, ada juga banyak ulasan positif. Setibanya di lokasi, aku melihat bahwa lingkungan apartemen ini tidak seburuk yang kubaca. Lingkungannya bersih dan tertata dengan baik, memberikan kesan nyaman. Ketika aku menanyakan tentang ulasan negatif yang banyak beredar, Dio menjelaskan bahwa mungkin itu berasal dari menara lain. Menurutnya, menara tempat kami berada cukup aman dan nyaman. Perkataannya membuatku merasa lega. Saat kami berjalan menuju apartemen, aku merasa suasana lingkungan ini cukup normal. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, tipikal kehidupan di Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, matahari masih bersinar terang, memberikan rasa hangat di tengah kota yang sibuk. Di dalam lift, Dio menginformasikan bahwa apartemen kami berada di lantai 9. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka dan kami berjalan ke arah kiri. Dio menjelaskan bahwa unit apartemen kami berada agak jauh dari lift, hampir di ujung koridor. Dalam perjalanan kami menuju unit apartemen, suasana terasa begitu sepi. Tidak tampak satupun penghuni lain yang melintas di lorong-lorong bangunan. Dio, adik Heya,
tersenyum dan berkomentar bahwa tempat ini memang cenderung sepi. Dia kemudian membuka pintu apartemen dan aku terkagum dengan ukurannya yang besar. Dio hanya menanggapi singkat bahwa ukurannya lumayan besar. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur, dengan 1 kamar mandi yang cukup luas dan sebuah ruang tengah yang juga besar. Ukuran apartemen itu terasa terlalu besar dan mewah bagiku, terutama karena aku tinggal sendirian. Perabotan di dalamnya sangat lengkap dan mewah, termasuk TV layar besar dan dapur yang dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan. Dio tersenyum lebar dan mengatakan bahwa inilah mengapa dia bertanya apakah aku datang sendirian. Aku mengakui bahwa apartemen ini memang terlalu besar untukku, tetapi mengingat ini hanya untuk sementara waktu, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Kami berbincang sejenak sementara Dio menjelaskan berbagai tata cara tinggal di apartemen tersebut. Namun, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dio beberapa kali menekankan agar aku tidak sungkan untuk menghubunginya jika ada keperluan apapun, bahkan tengah malam sekalipun. Meskipun aku menjawab dengan sopan bahwa aku akan menghubunginya jika ada keperluan mendesak, aku merasa sedikit cemas dengan penekanan yang dia berikan. Sekitar pukul 5 sore, Dio akhirnya berpamitan untuk pulang. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu dan sekali lagi dia menekankan agar aku tidak sungkan untuk menghubunginya jika ada apa-apa. Setelah Dio pulang, aku tinggal sendirian di apartemen yang besar ini. Saat malam tiba, sekitar pukul 9 malam, aku duduk di dekat jendela dengan segelas minuman dingin, menikmati pemandangan city light yang indah meskipun letak apartemen ini tidak terlalu tinggi. Aku merasa cukup nyaman dan tenang. Namun, sekitar setengah jam kemudian, aku baru teringat bahwa ada beberapa barang keperluan yang harus dibeli. Aku memutuskan untuk turun ke minimarket yang aku lihat dekat parkiran sebelumnya. Hampir pukul 10 malam ketika aku turun dan merasa lega melihat minimarket masih buka. Setelah membeli beberapa barang keperluan, aku memutuskan untuk duduk sejenak di taman kecil di dekat pintu masuk, menikmati udara malam Jakarta dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Setelah menikmati segelas kopi dan beberapa batang rokok, aku memutuskan untuk kembali ke apartemen. Sudah hampir pukul 11 malam dan suasana di lobi serta sekitarnya mulai sepi. Ketika aku tiba di depan lift, aku melihat bahwa aku sendirian. Pintu lift terbuka dan aku masuk sambil terus melihat layar ponsel, sedang terlibat dalam percakapan seru melalui pesan pendek dengan Heya. Ketika aku hendak menekan tombol lantai 9, aku menyadari bahwa tombol tersebut sudah menyala, menandakan bahwa seseorang sudah menekannya sebelumnya. Aku kembali fokus pada ponselku. Beberapa detik kemudian, aku merasakan ada sesuatu yang aneh dan menyadari bahwa aku tidak sendirian di dalam lift. Dari pantulan di pintu lift, aku melihat seorang pria berdiri di sudut kiri belakang. Refleks, aku menoleh dan memandang wajahnya, lalu tersenyum menyapa. Pria itu, yang berusia sekitar 40-an, bertubuh tinggi dan kurus, dengan pakaian santai berupa celana jeans dan kaos warna gelap, membalas senyumanku. Ketika lift tiba di lantai 9, aku keluar dan melangkah ke arah kiri. Mengingat tombol yang menyala hanya nomor 9, seharusnya pria itu juga keluar di lantai ini. Namun, aku tidak mendengar langkah kaki di belakangku. Penasaran, aku menoleh dan melihat lorong kosong. Pria itu tampaknya masih di dalam lift, tetapi aku tidak bisa memastikan karena posisi berdiriku sudah tidak memungkinkan untuk melihat ke dalam lift lagi. Aku memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu banyak dan terus berjalan menuju unit apartemenku. Aku melanjutkan langkah dengan hati-hati, menyadari betapa sepinya lorong di apartemen itu. Hanya suara langkah kakiku yang menggema di dinding-dinding kosong. Ketika aku sampai di depan pintu apartemen dan berusaha membuka kunci, aku melihat dari ujung mataku ada seseorang yang sedang berjalan di ujung lorong. Ketika aku menoleh, ternyata benar. Itu adalah lelaki yang tadi satu lift denganku. Dia mendekat dengan langkah yang tenang dan aku tersenyum menyapanya, walau masih sedikit kaget. Dia membalas senyumku sebelum aku segera masuk ke dalam apartemen dan menutup pintu. Malam itu, tidurku tidak nyenyak. Aku merasa gelisah, mungkin karena tempat baru yang belum begitu aku kenal, atau mungkin karena alasan lain yang lebih sulit dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, sudah lebih dari seminggu aku tinggal di Jakarta. Aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupan kota ini, meski di beberapa aspek masih terasa sulit. Di tempat kerja,
aku menikmati segalanya. Lingkungan kerja yang kreatif dan dinamis, rekan-rekan yang ramah dan menyenangkan, membuat aku merasa bersemangat setiap harinya. Tidak ada hal yang membuatku tidak nyaman di tempat kerja. Namun, apartemen tempat tinggalku memberikan perasaan yang berbeda. Ada beberapa hal yang membuatku merasa tidak nyaman sejak awal tinggal di sini. Aku sering merasa bahwa apartemen ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ketika malam tiba, suasana menjadi sangat sepi dan hening, membuatku merasa ada yang memperhatikan. Setiap kali aku berusaha memejamkan mata, rasanya seperti ada yang berdiri mengamati. Lampu ruang tengah selalu aku biarkan menyala sepanjang malam, dan pintu kamar tetap terbuka agar aku bisa melihat ruang tengah. Ini membuat imajinasiku tidak berkeliaran kemana-mana. Setiap malam, keheningan di lorong apartemen sangat terasa. Suara sekecil apapun jadi sangat jelas terdengar, terutama langkah kaki di lorong depan apartemen. Beberapa kali aku mendengar langkah kaki orang yang berjalan di lorong pada tengah malam. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah suara penghuni lain, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan langkah kaki ini. Suaranya sangat khas, seperti sudah aku kenal, dan selalu berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin suara dari penghuni apartemen di seberang. Namun, semakin lama, aku semakin penasaran karena suara itu selalu muncul dan berhenti di tempat yang sama. Suatu malam pada hari Selasa, setelah hari yang melelahkan di tempat kerja, aku duduk di ruang tengah menikmati segelas minuman dingin. Hampir pukul 11 malam, aku masih menonton TV untuk melepas penat. Lelah yang terasa sejak pukul 9 malam ketika aku tiba di apartemen, membuatku beberapa kali tertidur di sofa, tetapi aku selalu terjaga lagi. Sekitar pukul setengah 12 malam, keheningan mendadak pecah oleh suara langkah kaki di lorong. Suara yang sudah beberapa kali aku dengar, dengan irama yang sangat khas dan selalu berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Langkah-langkah kaki itu benar-benar berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Dengan perasaan tegang, aku membuka pintu. Namun, yang aku temukan hanyalah lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar sana, tidak ada pintu apartemen lain yang terbuka. Siapa tadi yang berjalan? Gumamku sendiri. Tiba-tiba, hembusan angin menerpa wajah dan tubuhku, seakan datang dari lorong masuk ke dalam apartemen. Aku merinding seketika. Bergegas, aku menutup pintu dan masuk ke dalam apartemen. Atmosfer di dalam terasa berbeda, hawa aneh mulai menyelimuti. Aku mematikan TV dan menuju kamar, membiarkan pintu kamar tetap terbuka agar cahaya dari ruang tengah bisa masuk. Di dalam kamar, aku merebahkan diri di tempat tidur, mencoba tidur meski perasaanku sudah tidak enak sejak beberapa menit yang lalu. Apartemen ini semakin terasa aneh. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Beberapa kali mencoba terlelap, tapi selalu gagal. Akhirnya, saat aku hampir tertidur, rasa aneh kembali muncul. Kali ini, dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan ada yang memperhatikanku. Perasaan takut dan cemas memenuhi pikiran. Dengan mata masih terpejam, aku merasakan ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah yang masuk ke kamar. Aku membuka mata perlahan, dan benar, ada sosok yang berdiri di pintu kamar, memperhatikan aku yang sedang berbaring. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak, seperti terikat ketakutan. Sosok itu berdiri di pintu, wajahnya tertutup bayangan cahaya dari belakang. Namun, beberapa belas detik kemudian, aku mulai mengenali sosok itu. Tampilan fisiknya mirip dengan lelaki yang pernah aku temui di dalam lift saat baru datang tempo hari. Aku yakin itu dia. Sosok lelaki ini kemudian bergerak pelan menuju ruang tengah. Pemandangan yang mengerikan membuatku berdoa dalam hati untuk menenangkan diri. Setelah sosok itu menghilang dari pandangan, aku berdiri pelan-pelan, meraih ponsel, berniat untuk keluar dari apartemen. Langkahku sangat pelan, berusaha tidak menghasilkan suara saat menuju pintu kamar. Saat sampai di pintu kamar, aku bisa melihat isi ruang tengah dengan jelas. Aku terpaku sejenak, melihat pemandangan mengerikan. Sosok yang tadi itu duduk di sofa, menghadap ke arahku. Dengan cahaya terang ruang tengah, aku bisa melihat wajahnya yang pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata.
Yang paling menyeramkan adalah bajunya basah dengan cairan berwarna gelap. Setelah aku perhatikan, cairan gelap itu adalah darah yang mengalir dari lehernya, dari luka menganga yang mengeluarkan darah. Lelaki itu tersenyum dengan ekspresi datar, membuatku semakin ketakutan. Entah dari mana, tiba-tiba aku mendapat tenaga untuk lari menuju pintu dan keluar dari apartemen. Di lobi bawah, aku mengatur napas dan menenangkan diri. Saat itu, aku ingat omongan Dio yang bersedia aku telepon jika ada apa-apa kapanpun. Aku langsung meneleponnya. Sekitar 1 jam kemudian, Dio datang. Aku menceritakan semua kejadian seram yang baru saja aku alami. Setelah malam itu, aku tidak pernah bermalam di apartemen itu lagi. Aku tidak berani kembali ke sana. Cerita kedua. Seringkali, dalam situasi tertentu, kita dipaksa untuk tinggal di suatu tempat walaupun sebenarnya tempat itu sangat menguji ketahanan mental kita. Salah satu temanku akan bercerita tentang pengalamannya ketika ia terpaksa tinggal di sebuah apartemen beberapa hari sebelumnya. Percakapan ini bermula ketika Hesti, salah satu teman dekatku di kampus, menawarkan solusinya. Kami berdua satu jurusan di salah satu universitas swasta di Jakarta pada awal 2019. Aku yang berasal dari Surabaya, sementara Hesti adalah seorang mojang priangan, sering berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Suatu hari, aku harus meninggalkan tempat kos yang sudah kutinggali selama 2 tahun. Ada satu alasan yang memaksaku untuk keluar dari tempat kos itu dan mencari tempat tinggal baru di Jakarta. Aku kemudian menceritakan masalah ini kepada Hesti. Setelah mendengar ceritaku, Hesti menawarkan solusi. Ia mengajak aku untuk tinggal di apartemennya sementara waktu sampai aku menemukan tempat kos yang baru. Meskipun ia mengatakan bahwa aku bisa tinggal di sana seterusnya jika ingin, aku merasa tidak enak untuk merepotkan orang lain. Karena itu, aku lebih memilih tinggal di apartemennya hanya sementara sampai menemukan tempat tinggal yang baru. Akhirnya, aku setuju untuk tinggal di apartemen Hesti. Dia menginstruksikan agar aku membawa barang-barangku ke apartemennya. Namun, pada saat itu, Hesti harus pergi ke Bandung sehingga ia memberiku kunci apartemennya dan memintaku untuk pindah segera. Pada suatu hari di awal tahun 2019, aku benar-benar pindah ke apartemen Hesti. Hari itu adalah hari Kamis, dan kebetulan tidak ada perkuliahan hingga akhir pekan. Hesti sedang ada acara di luar kota, sehingga aku harus datang dan pindah sendirian. Setelah selesai memindahkan semua barang-barangku ke salah satu kamar di dalam apartemen, aku hanya mengeluarkan barang-barang yang diperlukan sementara sisanya tetap berada di dalam kotak-kotak kardus. Apartemen Hesti terletak di Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari Patung Pancoran. Kompleks apartemen ini terdiri dari belasan menara tinggi yang berdiri kokoh. Unit yang dimiliki Hesti cukup besar, dengan 2 kamar tidur, ruang tengah yang luas, serta balkon. Secara keseluruhan, apartemen ini sangat nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, aku merasa khawatir seperti yang pernah aku ceritakan kepada Hesti sebelumnya, bahwa aku mungkin akan betah tinggal di sana dan tidak ingin pindah lagi. Pada suatu malam, sekitar pukul 8, aku duduk sendirian di balkon dengan segelas minuman dingin. Aku menikmati udara malam yang segar, memandang ke kejauhan tanpa hambatan. Pemandangan Jakarta dari lantai 12 sangat menakjubkan. Lampu-lampu kota dengan berbagai warna menghias malam, sementara lampu kendaraan terlihat bergerak sibuk di jalanan ibu kota. Aku begitu terpesona oleh pemandangan ini sampai tidak menyadari waktu berlalu cepat, dan jarum jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Meskipun teman-temanku sering mengatakan bahwa aku adalah orang yang pemberani, tinggal di apartemen besar ini sendirian membuatku merasa sedikit was-was. Aku membiarkan televisi di ruang tengah menyala meskipun tidak menontonnya. Lampu-lampu di seluruh apartemen juga aku biarkan menyala. Ketika aku merasa ingin ke kamar mandi, aku harus meninggalkan balkon dan berjalan menuju toilet. Saat itu, aku mengalami kejadian yang aneh. Aku yakin telah menyalakan lampu di dalam toilet sebelumnya, tetapi ketika aku sampai di sana, lampunya mati dan toilet menjadi gelap. Aku segera menyalakan lampu kembali dan masuk ke dalam toilet. Ketika hendak masuk, aku merasakan hembusan angin dingin yang menerpa tubuhku. Aku bingung dari mana angin itu berasal karena jelas-jelas ada hembusan angin yang aku rasakan. Tanpa terlalu memikirkan kejadian aneh itu,
Aku melanjutkan ke kamar mandi. Aku membiarkan pintu toilet terbuka karena merasa tidak nyaman menutupnya, mengingat aku sedang sendirian. Namun, yang terjadi kemudian membuatku sangat ketakutan. Saat masih duduk di atas kloset, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang bergerak melintas di depan pintu toilet. Pandanganku tertuju pada ruang tengah, di mana sebuah objek putih melintas dari arah pintu apartemen menuju balkon. Objek tersebut berkelebat dengan cepat, membuat jantungku seketika seperti berhenti berdetak. Aku tak tahu pasti apa yang baru saja kulihat, tetapi bayangannya membuatku merasa sangat ketakutan. Aku duduk diam selama beberapa puluh detik, mencoba menerka apa yang barusan melintas. Dengan susah payah, aku mencoba mengumpulkan nyali untuk berdiri dan keluar dari toilet. Ketakutanku beralasan, karena objek yang kulihat sekilas tadi memiliki kemiripan yang mencolok dengan sosok yang sangat aku takutkan sejak lama. Sosok itu terlihat seperti pocong. Dalam kebisuan, aku berharap bahwa penglihatanku salah. Aku berharap hanya berhalusinasi. Aku berharap bahwa objek itu bukan pocong. Dengan nekat, aku akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah menuju pintu. Toilet ini terletak di tengah apartemen. Jika aku menoleh ke kanan, aku akan melihat balkon, dan jika menoleh ke kiri, aku akan melihat pintu keluar. Ketika akhirnya aku sampai di depan pintu toilet, perlahan aku menoleh ke kanan. Di balkon yang pintunya terbuka, aku melihat sesuatu yang selama ini hanya ada dalam pikiran menakutkanku. Namun kali ini, aku melihatnya secara langsung. Di balkon tersebut, berdiri sebuah sosok putih kusam setinggi orang dewasa dengan lilitan tali yang melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arahku, seolah menatapku. Aku menangis dalam diam. Beberapa detik aku terpaku menatap sosok menyeramkan itu. Beberapa saat kemudian, aku tersadar dan mengalihkan pandangan dari balkon. Dengan perasaan takut yang masih menghantuiku, aku mendekati meja di ruang tengah untuk meraih ponsel. Setelah itu, dengan langkah perlahan, aku menuju pintu apartemen berniat untuk melarikan diri. Aku keluar dari apartemen dengan cepat, menyusuri lorong menuju lift. Di tengah perjalanan, aku merasa penasaran dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya aku melihat pocong itu sudah berdiri di depan pintu apartemen, memperhatikanku. Aku segera menekan tombol lift berkali-kali agar cepat terbuka. Ketika pintu lift akhirnya terbuka, aku masuk dengan cepat. Dalam proses penutupan pintu lift, aku masih sempat melihat pocong itu berdiri di kejauhan, tetap memperhatikanku. Malam pertama yang seharusnya aku habiskan di apartemen Hesti, terpaksa aku habiskan di tempat kos temanku yang lain. Malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan bagiku. Setelah kejadian itu, aku tidak berani tinggal di apartemen sendirian. Baru setelah Hesti kembali dari Bandung, aku berani tinggal di apartemen lagi, meski perasaan trauma dan ketakutan masih tetap ada. Aku belum menceritakan kejadian itu kepada Hesti. Aku pikir, hanya sementara aku tinggal di sini. Nanti, ketika sudah pindah ke kos baru, aku akan menceritakan semuanya. Hari terus bergulir dan aku masih tinggal bersama Hesti di apartemennya. Aku memastikan selalu ada Hesti di sana, karena aku tidak mau tinggal sendirian. Entah hari keberapa aku tinggal di situ, aku kembali mengalami kejadian yang awalnya kuanggap biasa. Pada suatu sore sekitar jam 3, aku menghabiskan waktu beristirahat di kamar hingga tertidur. Ketika aku mulai tidur, Hesti masih ada di apartemen. Sekitar jam 3 sore, aku terbangun karena mendengar suara orang berbincang di ruang tengah. Pintu kamar tertutup, tetapi aku masih bisa mendengar percakapan tersebut. Suara itu terdengar seperti dua orang laki-laki. Aku bingung, siapa mereka? Sebelum mencari tahu lebih jauh, aku meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Di ponselku ada pesan WhatsApp dari Hesti yang isinya, "Gua ke minimarket bawah dulu sebentar." Pesan itu masuk sekitar 20 menit sebelum aku bangun. Ini berarti Hesti sedang tidak ada di apartemen. Lalu, siapa dua laki-laki yang sedang berbincang di ruang tengah? Aku merasa takut untuk keluar kamar, khawatir kalau dua orang di ruang tengah ternyata adalah keluarga Hesti yang sedang berkunjung. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk tetap berdiam diri di kamar. Selama sekitar 10 menit,
Aku duduk diam, mencoba menajamkan pendengaran untuk menangkap isi percakapan di luar. Namun, yang kudengar hanya gumaman-gumaman yang diselingi tawa tertahan, seringkali dengan jeda hening yang cukup lama di antaranya. Perbincangan mereka terdengar samar-samar dan sulit dimengerti. Akhirnya, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka konsep di ponselku. Beberapa menit kemudian, perhatianku kembali teralihkan karena suara perbincangan di luar mendadak menghilang. Ruang tengah yang sebelumnya diisi oleh gumaman, tiba-tiba menjadi sunyi. Rasa penasaran membuncah dalam diriku. Aku lalu berdiri dan berjalan menuju pintu, tidak membukanya, melainkan mendekatkan telinga untuk mendengarkan lebih jelas. Namun, yang kudengar hanyalah keheningan. Ruang tengah tampak kosong, tanpa suara. Kemana perginya dua orang tadi? Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu depan terbuka dan langkah kaki yang masuk ke dalam apartemen. Dengan hati-hati, aku menunggu di balik pintu kamar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan, didorong dari luar. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Hesti berdiri di ambang pintu. Perasaanku bercampur aduk antara lega dan kaget. Aku mencoba menjelaskan tentang suara dua orang laki-laki yang kudengar tadi. Hesti menjawab dengan terbata-bata bahwa laki-laki itu adalah omnya, yang kadang mampir ke apartemen. Jawaban itu cukup untuk meredakan sedikit rasa penasaranku, meski masih tersisa kekhawatiran. Pada suatu malam sekitar pukul 7, Hesti memberitahuku bahwa dia berencana untuk pergi keluar bersama pacarnya. Aku merasa cemas dan tidak setuju, merasa takut untuk ditinggal sendirian di apartemen. Namun, Hesti meyakinkan bahwa dia akan kembali paling lambat pukul 11 malam. Dengan berat hati, aku setuju untuk tetap tinggal di apartemen. Malam terus bergulir dan hampir pukul 11, aku masih duduk di balkon, menghabiskan waktu menunggu Hesti yang belum juga datang. Rasa was-was dan kecemasan terus menggelayut, mengingat kejadian mengerikan dengan pocong sebelumnya. Namun, karena hari itu sangat melelahkan, aku memutuskan untuk masuk ke kamar dan mencoba tidur. Setelah beberapa kali mengirim pesan WhatsApp kepada Hesti yang dijawab dengan OTW, tanpa kepastian, rasa kesal mulai menguasai diriku. Aku memutuskan untuk masuk kamar dan menutup pintu, takut kalau ada yang melintas di depan pintu lagi. Lampu kamar aku biarkan menyala terang, namun aku tetap memaksa mata untuk terpejam. Syukurlah, akhirnya aku bisa terlelap tanpa hambatan. Tiba-tiba aku terjaga dan langsung meraih ponsel. Ternyata waktu sudah hampir pukul 1 dini hari, hanya sekitar 2 jam aku sempat tertidur. Aku terbangun karena ada sesuatu yang mengganggu tidurku. Lagi-lagi, aku mendengar suara percakapan di ruang tengah. Suara laki-laki yang kukenal sebagai omnya Hesti terdengar jelas hingga ke dalam kamar. Kali ini, lawan bicaranya adalah seorang perempuan yang suaranya aku tidak kenali, tetapi aku yakin bukan Hesti. Percakapan mereka tidak terlalu intens, hanya sesekali terdengar dengan beberapa kalimat pendek. Aku berasumsi bahwa Hesti belum pulang karena tidak mendengar suaranya sama sekali. Aku belum berani bangun dari tempat tidur atau mendekati pintu untuk mendengar lebih jelas. Aku khawatir mereka akan menyadari kehadiranku di dalam kamar. Dengan asumsi bahwa mereka tidak tahu aku ada di sini, aku memutuskan untuk tetap berdiam diri dan berharap Hesti segera pulang. Aku memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp kepada Hesti. Suasana di apartemen terasa tidak nyaman karena omnya datang lagi, kali ini dengan seorang teman perempuan. Sudah hampir jam 1 dini hari, dan Hesti belum juga pulang. Aku merasa sangat tidak nyaman tinggal di apartemen milik Hesti tanpa kehadiran tuan rumah, apalagi dengan kedatangan omnya yang tiba-tiba membawa teman. Hesti akhirnya membalas pesanku, bertanya om yang mana yang aku maksud. Aku menjelaskan bahwa dia pernah mengatakan omnya kadang datang berkunjung. Hesti membenarkan, tetapi dia menyarankan agar aku tetap diam di kamar dan tidak keluar, karena omnya tidak akan menyadari keberadaanku. Dengan berat hati, aku menuruti apa yang dikatakan Hesti. Aku terus berdiam di kamar, berusaha menajamkan pendengaran untuk menangkap setiap kata dari percakapan di luar. Namun, yang kudengar hanya gumaman-gumaman yang sesekali diselingi tawa tertahan. Perbincangan mereka terdengar samar-samar dan sulit dipahami. Waktu berjalan lambat, dan ketidaknyamanan terus menghantuiku.
Aku berharap Hesti akan segera pulang seperti yang dia janjikan. Perasaan tidak nyaman semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku kendalikan. Setelah beberapa waktu berlalu, aku mulai merasa gelisah. Aku tidak tahan lagi hanya berdiam diri. Rasa penasaran mendorongku untuk bangkit dari tempat tidur dan mendekati pintu. Keheningan tiba-tiba menyelimuti apartemen. Suara percakapan yang sebelumnya terdengar samar kini menghilang. Aku bertanya-tanya kemana mereka pergi, karena tidak ada suara pintu terbuka atau tertutup yang menandakan kepergian mereka. Situasi yang semakin hening justru membuatku semakin cemas. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa penasaran yang semakin besar membuatku nekat ingin membuka pintu untuk melihat situasi di ruang tengah. Tepat ketika tanganku sudah berada di gagang pintu, ponselku berbunyi. Pesan WhatsApp dari Hesti masuk, memberi instruksi agar aku segera keluar dari apartemen jika tidak lagi mendengar suara omnya dan temannya. Pesan itu membuatku semakin waspada, tetapi aku tetap menuntut penjelasan dari Hesti sebelum memutuskan untuk keluar. Ketidakjelasan situasi membuatku semakin gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Hesti menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa yang ada di apartemen bukanlah omnya. Rasa takut yang awalnya hanya samar kini berubah menjadi kepanikan yang nyata. Aku mengumpulkan segenap nyali dan keberanian untuk memutar gagang pintu, membukanya perlahan. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, pemandangan di ruang tengah membuat jantungku berhenti berdetak. Dua sosok duduk di sofa, berhadapan dengan meja di tengahnya. Laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang putih, sementara perempuan dengan rambut sebahu memakai pakaian gelap kusam. Wajah mereka pucat dan senyum datar tanpa ekspresi. Pemandangan ini membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok-sosok itu menatapku dengan tatapan yang dingin dan mengerikan. Aku yakin mereka bukan manusia. Ketakutan yang teramat sangat menguasai diriku, membuatku memutuskan untuk segera lari keluar dari apartemen. Ketika aku berdiri sejenak menatap mereka, samar-samar terdengar suara pelan dari sosok perempuan yang memintaku untuk tidak pergi. Tanpa berpikir panjang, aku lari secepat mungkin menuju pintu keluar, meninggalkan apartemen dengan perasaan takut yang membekas di benakku.